Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya terus kepada kita semua, dan mudah-mudahan aktivitas harian kita yang kita usahakan selalu dimulai dengan sholat subuh berjamaah ini pada akhirnya akan membawa keberkahan bagi kita, baik keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Dan kita juga berdoa khususnya untuk Ustaz Jerry Sulaiman yang sekarang ini ada di Padang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan pada akhirnya kembali lagi ke Baitur Rahman ini dengan selamat dan sehat. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke bab yang pertama, qala al-muallif Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, menuliskan Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abdullah ibn Duhaim sami'a Katsir ibn Ubaid qala kanat Aisyah radhiyallahu anha idza wulida fihi mauludun yani fi ahliha la tas'alu gulaman wala jariyatan taqulu khuliqa sawiyya fa idza qila na'am qalat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cerita dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Berkata, idza wulida fihi mauludun, dulunya jika ada keluarga besar dari Aisyah radhiyallahu anha, keluarga besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara mereka yang baru saja lahiran bayi, maka kebiasaan dari Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau tidak menanyakan gulaman wala jariyah, itu yang lahir bujang apa gadis. Orang Palembang ya, dapat bujang apa dapat gadis. Aisyah radhiyallahu anha tidak menanyakan itu sebagai pertanyaan pertama, tetapi beliau menanyakan khuliqa sawiyya. Ini kalau bahasa kami orang Indralaya, nenek-nenek kami dulu itu, kalau ada orang yang lahir, nanyanya begini, cukup sifatnya, cukup sifat. Jadi sehat, lengkap, cukup sifat itu dulu saya waktu masih kecil mendengar cukup sifat itu sifat apa ya, masih bayi kan? Rupanya sifat yang dimaksud itu adalah anggota tubuh, tangan, telinga, gitu. Khuliqa sawiyya, apakah bayinya sehat-sehat, ibunya sehat-sehat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan mula-mula saat Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan
Kalau ada berita dari keluarganya, ada yang lahiran, tidak menanyakan lanang apa cewek dulu, tidak, bukan itu pertanyaan pertamanya. Tapi pertanyaan pertamanya adalah cukup sifatnya, sehat ibunya, sehat bayinya. Nah, kalau dikabarkan alhamdulillah cukup sifat ibu dan anaknya sehat, maka Aisyah radhiyallahu anha juga akan nyaut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentu saja ini bukan sebuah kewajiban. Maksudnya wajib hukumnya menanyakan sifatnya dulu, tidak juga. Tidak juga berarti bahwa haram hukumnya menanyakan lanang apa cewek, tidak juga. Cuma sebagai sebuah tradisi, saya kira ini tradisi yang cukup bagus untuk diikuti, karena laki-laki maupun perempuan yang lahir itu sudah bukan menjadi pokok utama. Walaupun sebagian orang berharap yang lahir itu, apalagi kalau anak pertama, rata-rata sebagian orang kita berharapnya laki-laki, biar dia bisa ngurus adik-adiknya, ngomongnya begitu kan. Tetapi sebenarnya tidak ada yang lebih utama antara laki-laki dan perempuan. Itu semuanya sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mendapati cerita dulu istrinya Imran saat melahirkan itu juga sebenarnya sebagai manusia berharap juga anak pertama itu laki-laki. Tapi saat ternyata lahiran, istrinya Imran ini ngomong, qalat inni wada'tuha unsa. Ya Allah, cewek kira-kira kan. Ini pernyataan, kenapa tidak cowok, kira-kira cewek itu ya. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Nah, dijawab oleh ayat Allah Subhanahu wa taala setelah itu, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah yang Maha tahu apa yang akan lahir itu, mana yang terbaik, apakah laki-laki, apakah perempuan, itu Allah yang bakal tahu, dan Allah yang lebih tahu. Dan ternyata pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya akan nyata setelah kita tahu ujung-ujungnya. Ternyata dari istri Imran ini yang lahir perempuan tadi ya, namanya siapa namanya? Beri nama Maryam. Dari Maryam lah akhirnya lahirlah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi lahir anak cewek, tapi dari anak cewek ini lahir generasi yang bagus-bagus. Ya bagus. Kalau bandingannya lahir anak cowok, tapi setelah itu generasi yang lahir setelah itu generasi yang lemah misalnya ya, baik lemah secara fisik maupun lemah secara mental, secara keilmuan. Jadi sekali lagi, permasalahan dapat anak cowok atau dapat anak cewek itu sebenarnya bukan lagi menjadi permasalahan utama, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul bukan anak cewek atau bukan anak cowok pertama sekali yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi yang penting adalah cukup sifatnya, lengkap organ tubuhnya, lalu kemudian bayinya sehat dan ibunya sehat. Itulah yang menjadi pertanyaan besar yang akhirnya ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, ini tradisi, dan karena ini tradisi bagus, saya kira bagus juga untuk kita ikuti dan untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang terus terang orang-orang dulu, terutama tadi saya cerita nenek-nenek kita dulu, memang modelnya begitu nanya cukup sifatnya. Kalau dijawab cukup, mereka akan mengatakan alhamdulillah. Nah, baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan masyaallah muslimin wal muslimat, ini hadis yang pertama.
yang bisa kita baca di pagi hari ini. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibnu Salamah qala akhbarana Sabit an Anas anna al-Bara ibn Malik kana yahju bir-rijal wa kana anjashatu yahju bin-nisa wa kana hasan as-sawti. Maqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya anjasha ruwaidaka sawqaka bil qawarid. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bahwa sahabat Nabi yang lainnya Al-Bara ibn Malik kana yahdu bir-rijal, bahwasanya Bara bin Malik dulunya, Bara bin Malik ini bersenandung saat menggiring unta, dan kebetulan di atas unta itu ada laki-laki. Ini mungkin bahasa kita sekarang ini sedang bawa kendaraan, dan yang dibawa, yang disopiri itu laki-laki. Dulu di Arab itu ada tradisi hidat namanya. Sebagian orang menyebutnya huda, tapi saya dengar dari lisan orang Arab bacanya hidat, ha dal alif hamzah. Hidat itu adalah tradisi pengembala unta saat mereka berada di padang pasir. Nah, pengembala unta ini bersenandung suara-suara khusus, dan itu difahami oleh unta. Ini bahasa para pengembala dulu. Ya mungkin mirip lah bagi kita ya. Kalau seandainya kita misalnya meminta, kalau kita punya peliharaan, saya mau menyebut nama yang tadi sebesar itu, tapi karena masjid janganlah. Misalnya kita punya sapi misalnya ya, kita pengen sapi kita itu lari, kan ada bahasanya kan, ayo, saya kan, apa suara-suara pengembala itu. Nah ini suara-suara pengembala unta itu mereka khusus. Nanti coba search aja di internet, hidat, tradisi hidaknya orang Arab. Suara itu melaung-laung gitu kan. Nanti untanya akan begini, juk gitu kan, berbaris mereka, berlari gitu kan. Jadi dia tahu bahwa itu suara apa. Misalnya tuannya manggil, pengen kasih minum, nanti akan ada liriknya, nadanya ada. Kalau disuruh lari, disuruh pulang, habis dari disebar makan minum di padang pasir, dipanggil supaya ngumpul, ada lagi cara manggilnya. Ya mungkin bahasa kita kalau ayam kur gitu kan, kumpul aja kan. Karena saya juga aneh, dari mana kita menemukan kata kur sehingga akhirnya ayam paham, lalu kemudian ayam ngumpul gitu kan. Kur gitu kan. Bebek kan beda lagi, kita bebek kan. Manggil bebek beda lagi. Nah ini juga sama. Jadi dulu pengembala unta itu dia punya tradisi, dan konon, inilah cikal bakal lagu-lagu syair. Cikal bakal lagu-lagu syair, dan ini juga lah katanya cikal bakal nagom Al-Quran. Tradisi melagu-lagukan Al-Quran awalnya dari tradisi huda atau dari tradisi hidat. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan begitu. Nah, Al-Bara bin Malik ini saat bersenandung dengan unta tadi, di atas unta ini ada laki-laki. Jadi ibaratnya kita pengen jalan sama unta, dan kalau memang ke Indralaya, kalau kita pengen untanya ngebut, ada lagi suaranya, biar untanya ngebut.
Supaya untanya agak pelan, ada lagi suaranya, untanya pelan. Nah, jadi tergantung dengan suara. Tergantung dengan suara. Wa kana Anjasah. Di tempat lain, sahabat Nabi yang bernama Anjasah ini yahju, dia juga bawa unta. Kemudian dia juga bersenandung, tapi yang dibawanya ini perempuan, yang di atas unta ini perempuan. Dan Anjasah ini suaranya bagus, suaranya merdu. Mungkin saat dia bersenandung itu lebih halus suaranya ketimbang suara Al-Bara. Gara-gara itulah akhirnya untanya ini agak ngebut, lebih ngebut daripada unta kalau dengar suara Al-Bara. Lebih ngebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat itu, ngapo ngebutnya unta yang ditunggangi oleh cewek ini ngebutnya gara-gara senandung huda atau hida oleh Anjasah ini. Akhirnya oleh Rasulullah SAW ditegur, ya Anjasah, wahai Anjasah, ruwaidata sauqaka bil qawarir. Pelan-pelan saja dalam mengembala unta, karena yang di atasnya itu cewek, bukan cowok. Kira-kira ini bahasa sederhananya, kalau yang dibawa di atas kendaraan itu perempuan, maka jalannya pelan-pelan saja. Jangan ngebut. Kalau anak mungkinlah ngebut kan. Karena beda antara, umumnya beda antara laki-laki dan perempuan. Ya laki-laki kita injek gas 100, dia ngomongnya aku banyak nyamuk ini kan. Nyamuan itu, mobil nyamuan. Panas lah yang nyopir ini kan. Gas 100 masih nyamuan ya. Akhirnya ditancap lagi. Kalau perempuan saya kira kalau sudah gas 100 sudah dia tahu itu kilometernya 100, mungkin dia akan ngomong jadilah gitu kan. Jangan ditambah lagi gitu kan. Apalagi kalau dengan kualitas jalan yang umumnya ada di kita. Katanya jalan yang ada di kita ini tidak layak untuk sampai 100 katanya. Yang saya dengar itu maksimal 90. Yang saya dengar ya. Berarti kalau 100 itu tidak sesuai dengan konstruksi jalan. Apalagi kalau bawahnya 120, 140, 160. Sambil bawa itu misalnya pegang HP, nah itu juga jadi masalah. Sambil bawa itu pegang HP, tidak pakai pengaman, nah itu juga masalah baru lagi. Jadi ada banyak masalah dalam mengendarai kendaraan. Kalau dulu mengendarai kendaraan unta, baik dari sisi orang yang kita bawa, siapa yang kita bawa itu? Yang kita bawa ini ternyata bapak dan ibu kita sendiri. Jangan ambil resiko terlalu banyak. Ini yang kita bawa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. Yang kita bawa kawan kita rewek mungkin lah gitu ya. Maksudnya perhatian kita terhadap bawa kendaraan tergantung dengan isi juga. Siapa yang kita bawa. Nah, karena dalam teks hadis ini menyebutkan karena yang dibawa oleh Anjasah saat mengembala unta itu, saat kafilah unta itu berjalan adalah rata-rata perempuan, maka kata Rasulullah SAW ruwaidaka. Ruwaidaka itu pelan-pelan banyak. Jangan ngebutnya. Nah, di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang lain kita menemukan juga kesamaan makna dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis ini adalah kata-kata beliau yang sangat terkenal sekali, yaitu rizqan bil qawarir. Rizqan bil qawarir, berlemah lembutlah kita semua terhadap perempuan. Qawarir. Di sebagian syair-syair yang menggambarkan tentang perempuan itu sering diibaratkan dengan kaca yang kalau dia dibersihkan dengan terlalu keras, ini kaca bisa pecah. Dan kalau kaca dibersihkan dengan terlalu pelan, nah ini pasti masih kabur ini kaca ini. Jadi saat bersihkan kaca itu terlalu pelan salah, terlalu kencang juga salah. Nah, sedang-sedang saja. Terlalu pelan masih kabur, terlalu kencang pecah. Maka
tasyabbahu bil qawarir, kata Rasulullah SAW, berlemah lembutlah terhadap perempuan. Saya kira kita semua sudah mengetahui ini. Ya tinggal bagaimana caranya kita terus mengingat tentang himbauan-himbauan Rasulullah SAW terkait dengan perempuan ini, agar supaya di rumah kita masing-masing kita punya sikap yang berbeda terhadap perempuan, terutama ibu, istri, dan anak-anak perempuan. Jika ada pembantu, mungkin juga pembantu rumah tangga, juga tidak luput dari hal-hal yang seperti ini. Maksudnya komunikasinya adalah komunikasi rizqan, komunikasi yang lemah. Nah itu hadis nomor 2 ma'asyiral muslimin yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana al-Fazari wa Abu Muawiyah qala akhbarana Qinan ibn Abdullah an-Nahmi an Abdurrahman ibn Awsajah an al-Bara ibn Azib qala. Dari sahabat Nabi yang bernama Bara bin Azib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salami taslamu, sebarkanlah salam maka kamu akan selamat. Afsus salami taslamu, sebarkanlah salam maka kamu akan selamat. Di dalam hadis yang lain, sebarkanlah salam ala man ta'rif, kepada orang yang kalian kenal dan juga kepada orang yang belum kalian kenal. Ini sama. Sebenarnya kaidah ini berlaku di semua tempat. Di mana saja kalau kita merantau dan kita menyebarkan salam, assalamualaikum secara verbal dan assalamualaikum secara perilaku, maksudnya perilakunya tidak onar, dia tahu ini dusun orang, dia tahu bagaimana cara masuk dusun orang, masuk daerah orang. Selain dari sebar salam verbal, salam lisan, juga salam perilaku, salam perbuatan. Insya Allah tidak ada orang yang akan jahil. Insya Allah tidak ada orang yang akan jahil. Tapi kalau kebalikannya, baik terhadap orang yang kita kenal atau terhadap orang yang tidak kita kenal, tidak ada salam verbal, baik assalamualaikum, baik selamat pagi, baik sehat, baik sapaan-sapaan yang lain, apalagi kalau seandainya salam non verbalnya tidak ada, saya kira yang seperti ini akan dites orang gitu ya. Dites orang. Yang seperti ini juga biasanya akan diberi pembelajaran juga oleh masyarakat. Apalagi bujangan. Bujangan kalau masuk dusun orang lain, petantang-petanteng itu oleh bujangan setempat, itu biasanya akan diomongi. Itu cak, ngawalnya gitu kan. Kita terayu dulu kan, terayu dulu gitu ya. Kita terayu. Itu saya saksikan sendiri, ada teman saya mujang masuk dusun kita. Ini bukan di Terawai tapi di Oki, karena saya pernah merantau di Oki. Ada bujangan dusun lain masuk dan membujang di dusun kami. Terus dia petenteng-petenteng gitu kan. Ini dites kawan ini kan, dites kawan. Dan memang benar, akhirnya terjadi perkelahian gitu. Ya karena dusunnya ya pasti menang gitu kan. Karena ini orang perantau gitu. Petantang-petanteng. Jadi saya kira ini ilmu lama, tetapi ini ilmu diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum taslamu, sebarkanlah salam maka kalian akan selamat. Lalu kemudian wal asyaratu syarrun, kata Rasulullah SAW, dan segala hal yang tidak berguna itu adalah kerusakan. Syarrun wal asyaratu syarrun, dan segala hal yang tidak berguna adalah kerusakan. Tidak berguna yang saya maksud terutama kalau dia melalaikan, baik melalaikan dari kita beribadah ritual
maupun melalaikan dari aktivitas kita sebagai manusia biasa bekerja. Pernah nggak saya sekali waktu kita pengen niat ngetik misalnya ya, tapi tiba-tiba dia nggak jadi ngetik gara-gara kita terlalu lama rebahan, nguling, sulian ini kan, difasilitasi lagi, nguling lagi, akhirnya seharian tidak buka laptop. Nah yang seperti ini masuk dalam kategori wal asyar. Kita mau ada kerjaan lagi, tapi kita pegang HP setengah jam, 1 jam, 2 jam, akhirnya jadi lesu untuk keluar rumah, akhirnya tidak jadi gara-gara itu. Nah ini juga masuk dalam kategori wal asyaratu syarrun. Segala hal yang ujungnya adalah kesia-siaan, dia dianggap kategorinya adalah kerusakan. Jadi sebenarnya kerusakan itu bukan pada zat bendanya, tapi sebenarnya pada efeknya. Makanya kita akan menemukan di dalam fikih klasik itu mereka atau para ulama sering berbicara tentang misalnya satranj. Satranj ini permainan catur. Satranji ini bahasa Arabnya satranj. Satranj dulu dengan satranj sekarang, catur dulu dengan catur sekarang. Saya kira walaupun mungkin ada perbedaan dari cara main, model-model ininya, item-itemnya, tapi satu yang menyamakannya bahwa catur itu kadang-kadang dia terlalu lama mainnya, akhirnya lewat kan gawe lain. Berjam-jam, 1 jam, 2 jam, belum habis-habis ini ya. Orang azan asar misalnya nanggung. Nah, inilah ya akhirnya membuat syarratun, membuat kerusakan. Saya kira saya tidak sedang mencela caturnya, tapi efek yang ditimbulkan. Kalau efek yang ditimbulkan ada pada yang lain, saya kira sama saja. Bukan di caturnya, tapi di efek. Sama main bola kaki juga begitu. Kalau nabrak maghrib, saya kira itu sudah syarratun, syarrun. Orang Allah Akbar tanggung kan dan heboh-hebohnya nih gitu. Terus secara waktu tanggung juga, ini baru misalnya baru 30 menit, masih 10 menit lagi nanggung kata kawan kan. Sudah hilang dulu 10 menit terakhir. Saya kira itu sama. Jadi ini kaitannya dengan pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Lalu yang kemudian yang kedua adalah kita jaga-jaga supaya jangan ada aktivitas yang kita lakukan apapun bentuknya itu menjadi sia-sia karena efek yang ditimbulkan adalah mengganggu ibadah atau mengganggu aktivitas kita bekerja. Dan ma'asyiral muslimin, itu hadis yang ketiga yang kita baca pada pagi ini. Seterusnya, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub qala haddatsani Yahya ibnu Abi Sulaiman an Sa'id al-Muqbiri atau al-Muqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, man ramana bil laili falaysa minna. Siapa yang melempari kami di malam hari, maka bukanlah dia dari golongan kami. Kita baca ini mirip-mirip hadis berikutnya. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Siapa yang bawa pedang, bawa senjata dan ingin menyerang, man hamala alaina silah, siapa yang membawa senjata, membawa pedang, membawa parang kepada kami, falaysa minna, dia juga bukan dari golongan kami. Jadi ma'asyiral muslimin, di hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang banyak hal sebenarnya. Tapi di antara pokoknya yang pertama adalah hubungan kita antara sesama muslim khususnya itu adalah hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu satu dengan yang lainnya dia bersaudara. Nah, seluruh aktivitas yang ujungnya bisa memisahkan persaudaraan kita ini, maka itu cenderung diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak terjadi. Kalaupun dia sifatnya bercanda, tapi bercandanya juga jangan sampai membuat orang akhirnya sakit hati, akhirnya
akhirnya menjauh secara teratur. Ini saya kira konteksnya, siapa yang melempar kami di malam hari, maka dia bukan golongan dari kami. Ini baik lemparan serius atau lemparan main-main. Di sebagian daerah kita kan kadang-kadang memang guyonnya itu kalau kita tidak siap, memang kadang-kadang sakit hati gitu kan. Guyonnya itu kan, guyonnya. Sudah tahu misalnya kita lewat di rumah, di depan rumah orang, kita bawa batu, sengaja malam hari, jeger gitu kan. Itu sebenarnya main-main sebenarnya, main-main. Tapi main-main model seperti ini, saya kira kita butuh lebih bijak. Kalau seandainya orang yang sahabat kita itu tipikalnya adalah tipikal yang gampang merasa, saya kira kita butuh agak lebih halus main-mainnya dengan model seperti itu. Terlalu banyak model main-main di kita yang kadang-kadang berujung tidak enak ujungnya. Kadang-kadang berujung tidak enak. Apalagi ini kalau kita main-mainnya terhadap bujangan. Saya kira kadang-kadang kita kalau bermain ngolah ke jomblo gitu kan. Itu jangan terlalu hoji, jangan terlalu kuat gitu kan. Karena khawatirnya ada masa di mana dia akhirnya merasa, kenapa saya terus dimain-mainkan orang gitu. Akhirnya nanti akan tersinggung. Nah, kita butuh hati-hati. Apalagi kalau dalam kasus hamala alaina silah, siapa yang sampai membawa pedang, membawa parang, membawa pisau di hadapan kita, maka ini bukan tradisi bagus. Ini bukan tradisi bagus sehingga Rasul mengancam, maka orang seperti ini bukan tidak mungkin dia nanti bakal keluar dari golongan kami, bakal keluar dari umat kami. Dan masyarakat muslimin, kehati-hatian sekali lagi dalam bermuamalah, dalam tata cara kita bermuamalah baik atas nama keluarga maupun atas nama sahabat, ini perlu menjadi perhatian agar supaya tidak berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita bermohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa informasi-informasi yang satu bulan terakhir ini misalnya ada amarah di kita, terutama yang di Palembang. Ya ada orang iseng gitu kan, orang iseng melukai pengendara motor. Dia nggak niat ngambil motor, cuma dia iseng saja. Bawa motor sambil bawa celurit, untuk apa ya? Pagi-pagi, subuh-subuh misalnya. Ini sebulan terakhir ini kok saya dengar gitu kan, saya dengar dan saya juga lihat beritanya. Banyak juga yang tertangkap. Di sebagian kesempatan yang lain, berita di daerah Kayu Agung sana, misalnya ya, ini tetangga membunuh tetangganya yang lain di hadapan anaknya, di hadapan anak istrinya, kan luar biasa. Gimana ada cerita orang datangi rumah orang lalu kemudian dia membunuh kepala rumah tangganya di hadapan anaknya istri. Saya kira itu bukan bagian dari hal yang sangat bagus. Dan ini kasus lama juga, ini kasusnya lebih lama lagi. Mohon maaf, kaitannya dengan ada orang yang ngapak ketua masjid gitu. Sudah agak lama ini ya. Di daerah-daerah situ juga, gara-gara ditegur, pegang kunci wakaf, ayo kunci wakaf perlu titipkan naik dengan kami ya. Dia merasa tersinggung gitu kan. Akhirnya balik bawa parang. Dan itu memang benar-benar dikampak kan? Benar-benar dikampak. Nah, saya kira kita tidak kepingin ujungnya seperti itu ya. Kalau sebatas saling memberikan nasihat dengan lisan, saya kira itu boleh, bisa. Cuma kalau sudah sampai pada tahap membawa senjata, nah ini saya kira bukan solusi yang kita inginkan dari persahabatan kita dan hubungan kekeluargaan. Itu masalah muslimin, ada 5 hadis yang bisa kita baca, ada 5 hadis yang bisa kita baca di subuh kali ini. Sebelum kita istirahat sholat, kemudian istirahat pulang ke rumah masing-masing. Jika ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan, atau ada yang ingin ditanyakan juga kami persilahkan. Sudah bel suruh belum ya? Ya boleh
boleh dibantu sama Pak Maulana kalau ada yang perlu ditambahkan. Monggo Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara ditembak tadi, paksa bertanya. Tadi disebutkan bahwa dalam kita menanyakan Bagi ya itu dengan menyebutkan sifat. ya, Nah, kalau misalnya keadaannya itu tidak diharapkan, sifatnya nah, kurang. kurang, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya. Iya. Terima kasih. Baik, baik. Bagus. Kalau ternyata yang kita tanya bayi sudah lahiran, kita tanya bagaimana bayinya. Kemudian oleh tuan rumah, oleh keluarga dijawab, misalnya bayinya kurang sifatnya, misalnya kurang sifatnya. Terus jawabannya bagaimana? Ya kita memberikan jawaban-jawaban yang juga ikut menenangkan dan menyabarkan hati dari keluarga besar. Misalnya atau misalnya ucapannya saya Allahu Akbar misalnya ya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya misalnya ya. Karena memang barang dalam itu susah ditebak memang ya. Barang dalam. Walaupun sekarang ini ada teknologi, tetapi teknologi itu tidak bisa memastikan 100% isi barang dalam yang ada di dalam rahim perempuan. Nah makanya memang saat kelahiran itu memang yang pertama sekali yang harus diingatkan, terutama oleh kita terhadap perempuan yang melahirkan itu adalah bahwa kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti wujud lahirnya ini laki-laki apa perempuan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga berserah diri nanti yang lahir ini bagaimana kondisi fisiknya. Bagaimana kondisi fisiknya. Setelah sebelumnya memang sudah bagus memang sebenarnya pesan orang-orang tua kita dahulu, walaupun ada cenderung ada mitos sebenarnya. Tapi saya berpikir begini, orang tua kita dulu agak rewel dengan orang yang hamil itu karena memang sangat sensitif sekali. Apa yang dimakan, apa yang diminum, aktivitas ibu hamil itu sangat sensitif sekali dengan bayi. Sisi sedikit merubah fisik dari konstruksi tubuh bayi. Ini juga yang saya dapatkan dari saat dulu istri di rumah lagi hamil, itu memang diwanti-wanti jangan main-main, jangan dikeri-kerikan main, langsung kan, jangan dikiri-kirikan main, jangan seakan-akan digampang-gampangkan seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan. Orang tua kita dulu kan banyaknya pantangannya kan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan motong iwa, jangan motong hewan, gitu kan. Jangan ini, banyak sekali. Jangan langkah seperti ini. Nah itu semua sebenarnya adalah mewanti-wanti supaya tidak terjadi gangguan khusus untuk janin. Nah nanti kalau janinnya sudah kuat, fisiknya kurang sifatnya, maka ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan baik. Kita boleh mengucap zikir apa saja. Misalnya zikirnya Allahu Akbar atau zikirnya Masya Allah misalnya ya, atau zikirnya Qadarullah, Masya Allah, Qadarullah misalnya ya, boleh seperti itu. Tapi tetap dilanjutkan, mudah-mudahan nanti ada solusinya, apalagi di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi di bidang kedokteran ya bisa membenahi apa-apa yang rusak ya lewat operasi lah. Pakarnya ada bersama kita itu. Iya, saya
dua jenis kelamin itu seperti itu. Seperti yang makhluk itu kan yang dua jenis sama rumah kan, dua jenis kelamin orang dia. Iya. Dia bukan perempuan, fisiknya dia kita tahu. Iya, di dalam fikih memang ada bahasan, satu tentang laki-laki murni, yang kedua tentang perempuan murni, yang ketiga ada istilah di dalam fikih itu istilahnya adalah khunsa. Khunsa ini memang mereka yang mempunyai kelamin ganda dan dua-duanya aktif. Saya waktu pertama kali belajar fikih itu antara percaya dengan tidak percaya juga. Ada manusia yang mempunyai alat kelamin ganda dan dua-duanya aktif. Nah yang seperti ini dalam pembahasan fikihnya ribet Pak. Ini mau dihukumi laki-laki apa mau dihukumi perempuan yang seperti ini. Nah walaupun nanti akan ada tambahannya begini. Kalau seandainya dua-duanya aktif dan memang dia ada rahimnya misalnya di dalam perutnya. Dalam hal ini mungkinlah untuk kelamin laki-lakinya misalnya dinonaktifkan, akhirnya yang dipakai adalah perempuan. Atas dasar memang ada rahim. Tapi kalau seandainya tidak ada rahimnya, saya kira dan fisiknya misalnya laki-laki, saya kira dalam hal ini kelamin yang perempuannya yang bisa dinonaktifkan, dinonaktifkan secara permanen gitu. Bukan dinonaktifkan secara sementara. Itu ada si pemain voli dulu, Pak Ustadz. Iya, yang itu perempuan ada di laki-laki. Iya. Dan khusus yang sudah meninggal dunia ya pokoknya kita berdoa yang baik-baik. Kalau seandainya ada kejadian tentang mereka yang punya alat kelamin ganda lalu kemudian dia sudah meninggal dunia dengan segala model kehidupannya yang sudah dia lalui, ya kita serahkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah akan maha adil dalam menilai kehidupan manusia. Saya nggak bisa jawab lebih detail Pak Haji. Sebatas itu. Kunsa muskil. Ini kalau dalam bagi waris susah juga ini. Ini mau dihitung laki-laki, mau dihitung perempuan, apa dihitung dua ini kan? Ada tiga. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sering kita dengar, Iya. bahwa kaum gender atau kelapaan sendiri Iya. ada sebagian dan kita dengar bahwa itu adalah penyakit. Iya. Nah, secara medis kami tanyakan bagaimana cara mengobati. Iya. Iya. Iya, yang jelas selama ini yang kita dengar, jadi memang satu orang itu punya kelamin satu laki-laki jelas, dua dia punya kelamin perempuan satu laki-laki jelas, yang ketiga dia punya kelamin ganda dua-duanya aktif jelas. Ini maksudnya jelas secara hukum fikihnya jelas. Lalu kemudian yang terjadi di sebagian besar dunia kita ini, dia punya kelamin satu laki-laki tetapi berlagak perempuan, atau dia punya kelamin perempuan satu aktif, dia ada rahim tapi dia berlagak seperti laki-laki. Nah, yang seperti ini ada yang hanya berlagak saja Pak. Ada yang hanya berlagak saja, maksudnya dia bukan bawaan penyakit, bukan, dia hanya berlagak saja, mulai seperti itu. Nah, tetapi memang yang kedua, yang sering juga kita dengar dari pernyataan mereka yang paham tentang permasalahan ini, juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah jenis penyakit dan ini bisa diobati. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Ya, tentunya kita serahkan kepada ahlinya. Kita nggak tahu bagaimana cara mengobatinya, bagaimana terapinya. Apakah terapinya itu terapi minum obat, apa terapinya itu terapi yang lain gitu kan? Nah, kita tidak tahu. Ini
ada Pak Dokter. Gimana? Psikiatri. Ya, di terapi model seperti itu. Ya memang butuh waktu. Tapi yang jelas kalau seandainya di lingkungan kita ada orang yang seperti itu, jangan dimain-mainnya, tapi kita harus dukung dia supaya lebih sehat, lebih baik lagi dari kondisinya sekarang. Komunitasnya di Palembang ini cukup besar, ada komunitas dan cukup besar. Ya yang jelas mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, dan kita juga kalau seandainya ada keluarga yang seperti itu juga mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita sudahi dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan